Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan alasan kenapa selama ini saya sering membuka sedikit tentang rahasia fosil Gallikelor dan juga batu akik yang mengarah pada sebuah energi secara alami yang terkandung pada fosil Gallikelor yang sering saya ulas di video-video saya sebelumnya. Ya perlu sahabat-sahabat ketahui, khususnya yang masih pemula, yang mana menyukai fosil Gallikelor atau jenis batu akik lainnya. Di situ ada niat ingin mengharapkan tuah dari batu akik atau fosil Gallikelor, sementara tidak mendapatkan tuah atau energi secara alami yang terkandung di dalam batu akik yang dipakainya. Itu adalah alasan utama saya kenapa di sini saya sering mengulas sedikit rahasia atau membuka sedikit rahasia tentang fosil Gallikelor yang menghimpun energi secara alami, terutama pada fosil Gallikelor bertuah atau fosil Gallikelor yang sudah aktif secara alami tentunya, bukan sembarangan fosil Gallikelor. Artinya bukan fosil Gallikelor yang pasif, yang hanya bisa dipakai sebagai perhiasan belaka. Karena tidak sedikit juga memang dari sahabat-sahabat yang menginginkan tuah, yang mana keinginan itu muncul dikarenakan banyaknya mitos-mitos yang beredar, sementara mitos tersebut belum tentu kebenarannya, belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemakai fosil Gallikelor atau pemakai batu akik bertuah. Makanya saya sering membuka sedikit rahasia tentang fosil Gallikelor yang aktif secara alami dan juga sekaligus perawatan pada fosil Gallikelor yang mempunyai energi aktif secara alami. Agar dari sahabat-sahabat juga yang kurang percaya, kurang yakin bahwasanya energi itu ada, makanya di sini saya sering membuktikan bahwasanya energi itu ada. Yang mana beberapa bulan yang lalu, bahkan 1 tahun lebih yang lalu, dan juga beberapa hari yang lalu, saya juga membuktikan adanya energi yang terhimpun pada fosil Gallikelor bertuah atau fosil Gallikelor yang sudah aktif secara alami. Karena tidak sedikit juga sebagian orang, bahkan yang menyukai fosil Gallikelor pun juga ada sebagian yang kurang percaya bahwasanya energi itu ada. Meskipun kebanyakan percaya bahwasanya energi itu ada, tapi tidak sedikit juga yang mendapatkan fosil Gallikelor atau batu akik yang bahwasanya batu akik tersebut yang dikenakannya itu pasif, sehingga hanya mempercayai mitosnya belaka. Seperti video yang kemarin saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat, di situ bahwasanya saya juga menjelaskan tentang sebuah mitos, bahwasanya tidak semua mitos itu benar dan tidak semua mitos itu hanyalah mitos. Ada kalanya mitos itu benar sesuai dengan faktanya, ada kalanya mitos itu hanyalah sekedar mitos. Ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, perlu diketahui, sekali lagi saya katakan kenapa saya sering mengulas juga sedikit membuka rahasia tentang fosil Gallikelor, dikarenakan saya juga merasa prihatin bahwasanya dari sebagian sahabat-sahabat ini, terutama yang masih pemula, tidak mengenali fosil Gallikelor yang aktif secara alami dan yang pasif itu bagaimana, sehingga hanya mempercayai sesuatu yang dikatakan mitos. Karena selama ini yang diharapkan tidak sesuai. Mungkin dari sebagian sahabat-sahabat juga merasakan sesuatu dari mitos-mitos yang beredar, bahwasanya yang dirasakan itu adalah sesuai dengan mitosnya, mungkin juga ada benarnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya mitos tidaklah selalu sekedar mitos, dan mitos tidaklah selalu sesuai dengan faktanya. Namun yang namanya orang banyak, ada saja yang kurang setuju dengan cara saya memberikan edukasi, dan ada juga beberapa oknum sampai tidak menyukai edukasi saya ini, entah apa alasannya, saya kurang tahu, tapi nyatanya beberapa oknum yang kurang menyukai dengan edukasi-edukasi saya atau pendapat-pendapat saya yang memang benar-benar telah saya buktikan faktanya, tetap saja mengikuti dan menyaksikan video saya. Ya, kembali ke pokok pembahasannya tentang rahasia fosil Gallikelor bertuah atau fosil Gallikelor yang sudah aktif secara alami. Berkali-kali saya katakan bahwasanya tidak semua fosil Gallikelor itu aktif, meskipun semua fosil Gallikelor menghimpun energi secara alami di dalamnya. Namun di sini saya terus terang,
tidak berani membuka rahasia keseluruhan dikarenakan yang menonton video saya ini dari berbagai kalangan, mulai dari yang awam, remaja, sampai yang ahli spiritual dan juga orang-orang tua atau sesepuh juga. Karena sifatnya publik, sehingga saya harus bisa membatasi, saya harus bisa menyaring mana yang layak dipublikkan, mana yang tidak boleh dipublikkan, karena setiap langkah atau setiap laju itu harus punya kendali atau punya rem agar tidak kebablasan. Intinya begitu teman-teman ya. Ya, di kesempatan hari ini saya lagi-lagi menunjukkan bongkahan fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang aktif secara alami dan juga fosil Gallikelor Jawa yang sudah menjadi mata cincin ini atau yang sudah menjadi cincin yang siap pakai ini, seperti yang pernah saya tunjukkan di video-video saya sebelumnya. Sekaligus di sini saya juga menyapa sahabat-sahabat subscriber tercinta semuanya dimanapun berada, dan tidak lupa juga menyapa buat semuanya yang menyukai benda bertuah khususnya dalam tema kali ini yaitu fosil Gallikelor. Di sini saya hanya sekedar memberikan sedikit penjelasan untuk sahabat-sahabat yang masih pemula dalam mengenal benda bertuah khususnya fosil Gallikelor, agar sahabat-sahabat setidaknya minimal bisa mengenali mana sih fosil Gallikelor yang berkualitas, mana fosil Gallikelor yang kurang berkualitas, mana antara fosil Gallikelor yang pasif dan yang aktif. Meskipun tidak bisa mendeteksi, setidaknya sudah mengetahui bahwasanya kenapa fosil Gallikelor yang katanya, yang mitosnya bisa begini, bisa begitu, kok faktanya saya pakai tidak ada reaksi apa-apa. Nah, di situ agar sahabat-sahabat bisa membedakan atau bisa memahami kenapa yang dipakai itu tidak ada reaksinya apa-apa dan bahkan bisa dibilang tidak berfungsi. Dikarenakan seperti yang saya katakan tadi dan yang sering saya katakan di video-video saya sebelumnya, bahwasanya fosil Gallikelor itu ada yang pasif dan ada yang aktif. Dan yang dibilang langka adalah yang aktif, bukan yang pasif. Karena faktanya fosil Gallikelor itu tidaklah langka. Yang langka adalah fosil Gallikelor yang menghimpun energi secara alami yang memang benar-benar sudah aktif. Lalu kenapa di fosil Gallikelor tidak sedikit juga kita menjumpai fosil Gallikelor yang didapatkan dari beberapa orang, katakanlah seorang sesepuh atau paranormal atau ahli supranatural atau ahli spiritual. Fosil Gallikelor tersebut itu diisi kodam. Itu adalah cara alternatif agar fosil Gallikelornya bisa dimanfaatkan atau bisa bertuah, dikarenakan fosil Gallikelor yang aktif secara alami memang benar-benar tidak mudah kita dapatkan. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.